Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pulau Papua belum berada di ujung wilayah Indonesia. Pulau yang dulu dikenal sebagai Pulau Irian ini ditemuin di tahun 1551 pas ada pelaut-pelaut Portugis yang singgah di pulau tersebut. Sejak saat itu, Papua dikenal sebagai sebuah wilayah penuh eksotisme, alam yang indah serta asri, dan berbagai hal yang masih menjadi misteri. Gak seperti Kalimantan dan Sumatera, keadaan perairan air tawar di Papua masih menjadi sebuah tanda tanya. Belum banyak yang bisa diungkap karena sedikitnya informasi, juga peneliti yang rela menyelidiki soal keadaan sungai di sana dan kehidupan di dalamnya. Kemisteriusan itulah yang membuat Pulau Papua selalu terlihat menarik. Salah satu yang menarik adalah teori soal ikan bernama Hephaestus carbo atau yang dikenal luas sebagai ikan karbo Papua. Ikan ini dijual di pasaran dengan label sebagai ikan asal Papua, namun catatan ilmiah dan berbagai sumber menunjukkan fakta lain. Akankah ikan ini menjadi sebuah sengketa yang melibatkan Indonesia dan Australia, ataukah memang murni salah identifikasi saja seperti yang terjadi pada gurame Sabah? Well, tonton videonya sampai habis untuk temukan jawabannya. Ikan karbo Papua yang misterius. Nama ikan karbo Papua mendadak menanjak karena dimuat oleh sebuah artikel digital yang dipublikasikan oleh Metropolitan.id pada akhir tahun 2022 lalu. Teddy Tiju, pemilik toko bernama Aqua Profit, menjadi figur yang mengisi artikel tersebut karena doi punya pengalaman dalam memelihara ikan tersebut. Ikan karbo Papua belum banyak dikenal oleh para penghobi ikan. Mereka masih menjadi ikan yang berada di bawah radar atau malah sama sekali belum diketahui oleh penggiat di pasaran. Hephaestus carbo lebih dikenal dengan nama Colganter di Australia sana. Ikan ini termasuk ke dalam famili bernama Therapontidae yang emang gak terlalu terkenal di kalangan penghobi ikan hias. Namun dunia lebih mengenal famili ini sebagai salah satu keluarga dalam payung besar jenis ikan perch. Famili ikan ini hanya ada di kawasan Indo-Pasifik, dikenal luas karena ciri berupa dorsal fin mereka yang memanjang. Mayoritas anggota famili ini adalah ikan laut. Namun, di Papua dan Australia ada beberapa jenis yang hanya ditemukan di perairan air tawar. Salah satunya adalah si ikan karbo ini. Ikan karbo Papua bentuknya mirip seperti ikan siklit. Contohnya kayak ikan nila dan ikan mujair. Namun warna mereka sangat-sangat menarik, sekilas mirip seperti ikan kerapu bumblebee yang harganya mencapai jutaan rupiah. Ikan ini nggak bisa tumbuh begitu besar sehingga cocok banget buat dipelihara di akuarium yang ukurannya kecil. Ukuran maksimalnya hanya 33 cm. Sebagai ikan yang termasuk ke dalam keluarga jenis perch, perilaku karbo Papua ini tergolong agresif. Di alamnya, ikan ini merupakan salah satu ikan predator yang lebih suka hidup di sungai dengan aliran air yang jernih. Walau begitu, mereka juga kerap ditemukan di sungai yang keruh. Jadi, kayaknya ikan ini emang gak pilih-pilih tempat tinggal. Mereka secara natural memangsa ikan-ikan kecil dan udang-udangan. Jadi ikan ini termasuk ke dalam kategori ikan predator jika kamu mau memeliharanya. Rahang atas ikan ini sedikit lebih panjang dari rahang bawah dan mulutnya miring, serta dilengkapi dengan gigi berbentuk vili dengan gigi yang jauh lebih besar di deretan luar. Dengan senjata itu mereka aktif berburu. Menurut keterangan Teddy, sebagai penghobi yang udah lama memelihara ikan ini, karbo Papua punya karakter yang sedikit jahil, di mana mereka suka berkeliling akuarium dan mengganggu ikan-ikan yang sedang bersantai atau bersembunyi di balik kayu atau di dalam batu. Karena karakternya yang aktif dan jahil, ikan ini menjadi sangat menarik untuk dipelihara. Menurut Teddy, ikan karbo Papua ini bukanlah ikan yang takutan. Mereka nggak akan malu-malu atau takut jika berhadapan dengan kamu di balik akuarium. Karakternya yang pemberani inilah yang menjadikan ikan karbo Papua sebagai ikan lokalan yang sangat lucu untuk dipelihara. Mereka juga lebih pas digabung dengan ikan-ikan yang berkarakter agresif daripada yang pasif. Jadi pas banget nih kalau kamu mau gabungin ikan ini dengan jenis ikan kayak peacock bass, arwana, dan lain-lain. Soalnya kalau teman satu tanknya pasif ya udah pasti jadi bahan bulian. Selain karakternya yang unik, ikan ini juga nggak milih-milih dalam menu makanan dan juga cara memeliharanya. Mereka bisa dipelihara asal ada filtrasi di dalam akuarium. Soal makanan, ikan karbo Papua juga nggak melulu harus dikasih pakan hidup. Mereka juga bisa dikasih makan pelet, kata Teddy.
Dari namanya, ikan karbo Papua emang dianggap berasal dari Papua. Namun, beberapa catatan justru merujuk fakta kalau ikan ini nggak ditemuin di Papua dan malah berasal dari Australia, tepatnya di daerah utara Australia. Kalau benar mereka nggak ditemuin di Papua, kenapa ada nama Papuanya ya? Apakah cuma jadi teknik marketing aja? Bab kedua, dari mana ikan ini berasal? Pada tahun 1916, Hephaestus carbo ditemukan oleh zoologi asal Australia bernama James Douglas Ogilvy dan Alan Riverstone McCullough di sebuah tempat di aliran sungai Gregory, Queensland. Mereka berdua mendeskripsikan ikan ini dengan nama Therapon carbo dan dikenal luas di Australia dengan nama Coal Grunter. Perdebatan soal dari manakah ikan ini cukup seru buat disimak. Di laman Wikipedia, ikan ini ditulis merupakan ikan endemik asal Australia Utara. Sementara di pasar lokal, ikan ini dijual dengan nama ikan karbo Papua yang udah jelas ngasih tahu kalau ikan ini bisa ditemukan di Papua. Dalam situs fishbase.se, ikan ini juga tertulis kalau berasal dari Australia. Malahan tulisannya adalah endemic to Australia. Berdasarkan keterangan dari laman Wikipedianya, ikan ini kembali diterangkan berasal dari Australia. Hephaestus carbo hanya tercatat di Australia Utara, di mana ia ditemukan di Sungai Goyder di Northern Territory dan sungai-sungai yang mengalir ke Teluk Carpentaria dan Laut Timor di Queensland dari Sungai Gregory di timur ke Sungai Jardine. Semua catatan ini kembali nggak menunjukkan kalau ikan ini ada di Papua. Mungkin ikan yang berasal dari Papua bukanlah si Coal Grunter ini, melainkan jenis ikan lain yang masih berkerabat dengan mereka. Di Pulau Papua ada sejenis ikan bernama Hephaestus raymondi atau Raymond Gunter yang menurut keterangan adalah salah satu kerabat dekat dari Coal Grunter. Mereka juga diterangkan punya kemiripan yang sangat persis walau terungkap berbeda jenis. Berbeda dengan Coal Grunter yang punya banyak foto, Hephaestus raymondi sama sekali nggak ada dokumentasi yang ngedepiksi mereka secara detail. Gambaran soal bentukan ikan ini cuma sebuah sketsa aja. Di website fishbase.se, Raymond Gunter tertulis hanya bisa ditemukan di Sungai Morehead di Papua Nugini. Namun, ada fakta menarik yang diungkap di aquaimports.com, sebuah website yang kayaknya menjual banyak ikan eksotis dari berbagai penjuru dunia. Dalam situs tersebut, deskripsi ikan ini tertulis kayak gini. Anggota keluarga perch yang jarang terlihat yang berasal dari Australia Timur Laut dan sebagian Papua, Coal Grunter atau Black Grunter adalah spesies predator yang ditemukan di habitat air tawar eksklusif. Ikan ini punya karakter sangat aktif dan selalu ingin tahu. Mereka adalah ikan yang penuh warna dan unik. Cocok dengan berbagai jenis tankmate berukuran sedang hingga besar seperti rainbow fish yang lebih besar. Meskipun Coal Grunter adalah spesies predator di alam, mereka umumnya damai dengan teman seakuarium yang terlalu besar untuk ia santap. Dalam keterangan lanjutan di kolom bawah, tertulis kalau ikan ini berasal dari Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Terus kira-kira yang benar yang mana nih? Bab ketiga, teori konspirasi dari mana ikan ini berasal. Pada masa Pleistosen, sekitar 17.000 tahun lalu, kondisi permukaan laut sangatlah rendah. Pada masa itu, Pulau Papua dan Australia masih tergabung dengan nama Daratan Sahul. Dugaan kuat kalau dua pulau ini pernah bersatu adalah dari penemuan fosil seekor kanguru bernama Zygomaturus nimboraensis di Kabupaten Jayapura. Banyaknya persamaan fauna yang hidup di Australia dan Papua kembali menguatkan praduga ini. Contohnya, ada Chareto chelis insculpta atau kura-kura moncong babi yang penyebarannya ada di selatan Papua. Namun kura-kura ini juga bisa ditemuin di Australia bagian utara. Kebanyakan flora asal Papua mirip banget sama hewan-hewan yang juga hidup di daerah Queensland, Australia. Jika ditarik ulur ke bab 1, tempat ditemukannya ikan Coal Grunter adalah di Sungai Gregory yang mengaliri kota Queensland. Nah, ada sedikit pencerahan kan? Kura-kura monbi yang hidup di Papua ternyata juga ditemuin di Australia bagian utara yang mana juga meliputi daerah Queensland. Makin kebuka kan teka-tekinya? Tebakan aku sih ikan ini sama kayak monbi yang ternyata tersebar di dua wilayah tersebut. Namun gak ada peneliti yang mencari tahu atau nemuin fakta kalau si ikan Coal Grunter ini juga bisa ditemuin di Papua. Identifikasi ilmiah nggak bisa dilakuin begitu saja, harus ada riset dan penelitian yang butuh dana besar. Sebenarnya bisa aja, asal ada yang ngelapor soal keberadaan ikan ini di Papua. Namun nampaknya nggak ada yang ngelakuin hal tersebut.
Emang, penyebaran dan identifikasi jenis ikan di alam liar prakteknya cukup kompleks. Bahkan kadang ada ikan yang udah diperjualbelikan secara bebas namun belum teridentifikasi secara ilmiah. Jadi mereka nggak punya nama ilmiah dan hanya dijual berdasarkan label dagang aja. Si kol ganter ini udah terindikasi secara ilmiah namun peredaran wilayahnya yang belum diperbaharui. Sehingga banyak catatan yang bilang kalau mereka berasal dari Australia. Di pasaran, keberadaan ikan ini masih sangat langka. Harganya juga dibanderol sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Sebabnya karena ikan ini hanya bisa ditemukan di alam dan belum dibudidayakan. Jadinya harganya jadi mahal banget. Mungkin kol ganter emang ada tersebar di 2 pulau, Australia dan Papua. Mungkin juga keberadaan mereka juga berdampingan dengan kerabat dekatnya yaitu Raymond Ganter yang berasal dari Papua. Kalau dilihat dari harganya, ikan ini kayaknya emang dari Papua, soalnya harganya masih ratusan ribu. Kesimpulan, kalau impor dari Australia dan punya gelar ikan rare, pasti harganya bisa belasan juta. Entahlah, tapi dengan teori di atas, maka kemungkinan kalau ikan ini berasal dari Papua memang benar adanya.